Ya, tujuannya. Tujuannya ke Indonesia atau ke Malaysia atau mana? Isi kalau pikir dia semua macam mana, no tadi, no Malaysia, no Indonesia. Isinya lari dari sana misinya apa? Misi. Ya, kemana? Kamu membayar berapa untuk berapa taka dari Bangla ke sini? Ya ke Bangla satu orang 20.000. 20.000 taka itu family atau ini? Bukan pemilik seorang. Satu kepala. Ya, Satu orang. Ya, satu orang. Harapannya apa, harapan? Keinginan? Seorang lelaki pelarian Rohingya yang berusia 35 tahun dan dua rakas kerjanya tunduk dan menitiskan air mata apabila mengetahui melalui jurubahasa bahawa mereka telah dijatuhkan hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Janto di Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 5 Jun 2024. Muhammad Amin dijatuhi hukuman penjara 8 tahun manakala rakan sekerjanya Anisul Haq, 27 dan Habibul Bashar, 53 masing-masing dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. Ketiga-tiga mereka didapati bersalah melanggar Undang-Undang Immigration Indonesia dan melakukan jenayah penyeludupan 134 etnik Rohingya dari Bangladesh ke Aceh pada 10 Disember lalu. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Muhammad Amin dengan pidana penjara 8 tahun dan kepada terdakwa Anisul Haq dan terdakwa Habibul Bashar masing-masing 6 tahun, ujar Hakim Ketua Fadil. Panel Hakim turut menjatuhkan hukuman denda RM500 juta setiap seorang atau 3 bulan penjara kepada ketiga-tiga Muslim Rohingya itu jika tidak membayar denda itu. Vonis kepada Amin lebih berat dari tuntutan jalsa dalam persidangan 7 Mei lalu di mana dia dituntut agar dihukum 7 tahun penjara. Sedangkan vonis atau Anisul dan Habibul sama seperti tuntutan jalsa. Selepas penterjemah jarak jauh menjelaskan melalui Zoom di kaca televisyen mengenai hukuman yang telah dijatuhkan oleh panel hakim, mereka bertiga tidak dapat menahan sebab dan memohon agar hukuman diringankan. Mohon maaf Yang Mulia, kami orang pengurusi tidak tahu arah tujuannya ke mana. Mungkin ada kesalahan dari peribadi kami membawa kapal, tapi tujuan kami memang mencari hidup yang lebih baik, ujar Habibul melalui penterjemah sambil menangis. Sementara itu Amin berkata hukuman yang dijatuhkan itu amat berat kerana hakim seolah-olah tidak mengambil kira keadaan mereka sebagai pelarian yang tidak diiktiraf kewarganegaraannya oleh kerajaan Myanmar. Lebih-lebih lagi dia mempunyai 2 orang anak yang masih bayi dan sudah beberapa bulan tidak berjumpa. Saya teringin sangat nak jumpa isteri dan anak-anak, saya sangat merindui mereka, kata Amin kepada pemberita. Dia mengaku tidak mengetahui keberadaan isteri dan 2 anaknya berusia 4 dan 2 tahun. Sebelum ini mereka bersama lebih 100 pelarian lain ditempatkan di ruangan bawah tanah bangunan Bali, Nusa Raya Aceh, Bandar Aceh. Bulan lalu pelarian di sini telah dipindahkan ke pusat perlindungan di Aceh Utara. Mengikut pendakwa raya, ketiga-tiga etnik Rohingya itu ditahan polis jurus selepas bot nelayan itu berlabuh di kawasan pantai Kampung Lamreh, daerah Masjid Raya Aceh Besar 10 Disember lalu kerana memisahkan diri daripada kumpulan 134 pelarian yang telah mendarat sebelum ini. Dakwaan itu juga menyatakan bahawa ketiga-tiga mereka memainkan peranan aktif dalam mengangkut pelarian Rohingya ke Indonesia dari kamp pelarian Cox's Bazar di Bangladesh. Amin dikatakan bertindak sebagai kapten kapal, Anisul sebagai timbalan kapten, manakala Habibul adalah juruteknik kapal ketika mereka berlayar di Laut Andaman bersama 134 Rohingya yang lain ke Indonesia. Setiap pelarian perlu membayar wang 100,000 taka Bangladesh, sekitar 14 juta rupiah, dan sebahagian daripada wang itu digunakan untuk membeli bot nelayan bernilai 2 juta taka, peruntukan makan minum serta peralatan lain untuk berlepas ke Indonesia, kata pendakwa raya Cut Mailina Aryani dalam dakwaan. Di Abdul Dulil, terdakwa Anisul Haq dan terdakwa Habibul Bashar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyeludupan manusia, turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk ke wilayah negara orang lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Amin bin Abdul Jalil dengan pidana penjara
dan kepada terdakwa Ade Sulhat dan terdakwa Habibur Bazar masing-masing selama 6 tahun dan dijatuhkan dan pidana denda 500 juta rupiah kepada masing-masing terdakwa. Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dipulangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 14 kunci emas, 1 kunci Inggris, 1 obeng dimusnahkan. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang putusan Majelis Hakim adalah Wijanto pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh kami 4 sarjana hukum sebagai hakim ketua, John Mahmud sarjana hukum Magister Hukum dan Kamal Sadi sarjana hukum masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Juru Fahmi sarjana hukum, para mitra berganti pada pengadilan Wijanto dan hadir oleh penuntut umum dan para terdakwa didampingi penasihat hukumnya.